Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat. Kita speaking dulu ya, oke? Tepuk semangat. 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 Tepuk fokus. Melihat. Mengingat. Fokus. Oke. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah sehat semua berarti ya hari ini. Oke, sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Anak-anak harus jaga kesehatan. Dengan cara apa kita harus menjaga kesehatan? Makan makanan yang sehat, bergizi. Terus apa lagi? Banyak istirahat. Oke, jangan lupa belajar. Masih ada waktu 1 minggu. Kalau ada materi yang belum dipahami, silakan bertanya kepada ibu guru ya. Paham ya? Oke, sekarang kita pelajarannya apa? Matematika tentang pengumpulan data. Oke. Anak-anak masih ingat apa itu data kuantitatif sama data kualitatif? Apa data kuantitatif itu apa? Data yang berhubungan dengan angka. Kalau data yang kualitatif apa? Tidak menggunakan angka. Data yang tidak menggunakan dengan angka. Oke. Anak-anak waktu pelajaran olahraga pernah nggak diukur tinggi badan sama berat badan oleh Bapak Guru olahraga? Pernah. Itu termasuk pengumpulan data apa? Kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif. Oke. Kita akan belajar pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke. Yang pertama, peserta didik dapat memahami cara membaca data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Oke, apa itu data? Data adalah kumpulan informasi atau data yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol lainnya. Nah, data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata. Kemudian ada kalimat, angka, gambar, atau simbol lainnya. Nah, ini. Gimana cara pengumpulan data? Yang pertama gimana itu? Wawancara. Bertanya kepada orang yang terkait. Kemudian ada apa? Survei atau penelitian. Mengamati langsung objek atau kejadian. Kemudian yang ketiga ada kuesioner, menggunakan pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi. Yang terakhir ada mencatat. Apa? Menuliskan hasil pengamatan atau wawancara. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita akan menyajikan data. Menyajikan data tersebut dalam bentuk apa saja? Bisa dalam bentuk tabel. Tabel itu yang seperti ini ya. Tabel. Kemudian ada piktogram dan diagram. Diagram, kita nanti akan belajar diagram batang. Untuk piktogram seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah contoh diagram piktogram. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan penyajian data dalam bentuk
tabel dan diagram batang. Ya. Oke, diagram batang. Coba dibaca diagram batang. Oke, diagram batang, grafik yang menggunakan batang atau balok ya. Kemudian, nah ini contoh dari diagram batang. Tahu ya anak-anak ya? Tahu. Oke, nah bagaimana cara membaca diagram batang? Di sini ada contoh data siswa berdasarkan jenis kelamin SD Cerdas Gemilang ya. Di sini ada jumlah seluruh siswa ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang pertama di sini ada banyaknya siswa. Di yang atas ini ada banyaknya siswa. Di sini ada mulai 0, 2, 4 sampai 18. Kemudian yang di bawah sini ada kelas. Mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Kemudian untuk batangnya ini. Untuk batang yang berwarna biru ini adalah menunjukkan jumlah siswa perempuan. Dan untuk yang merah menunjukkan jumlah siswa laki-laki. Coba sekarang kita baca untuk kelas 1 jumlah siswa perempuan ada berapa? 12. Kemudian untuk jumlah siswa laki-laki kelas 1 ada 15. Ada di antara 14 dan 16 ini. Jadi di sini 15 ya. Oke, kemudian kita baca untuk tabel kelas 5. Untuk kelas 5 jumlah perempuan ada berapa? Ada berapa? 15. Kemudian siswa laki-laki ada berapa? 10. Nah, jadi seperti itu cara membaca tabel diagram batang. Oke, anak-anak paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi tentang data, berbagai macam-macam data, sekarang dibuka modulnya, modul matematika. Ayo dibuka modul halaman 74. Buka modulnya halaman 74. Nah, yuk sekarang di situ ada menyajikan data. Kita baca yang poin nomor 1 sama nomor 2. Oke, yuk kita baca. Oke, sudah membacanya? Sudah. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan data yang kualitatif. Data kualitatif. Apa? Nih, Bulia punya di sini ada snack. Di sini ada macam-macam snack. Nanti kita tempel di sini. Sampean pilih apa? Sukanya snacknya apa? Di sini ada es krim, ada popcorn, ada cookies, ada burger. Nah, ini ada burger, kemudian ada candy, permen ya. Kita tempel di sini, kemudian anak-anak maju menempelkan apa kegemarannya ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan mengumpulkan data makanan kesukaan kalian ya. Jadi di sini setelah mengumpulkan data semuanya nanti pilih ya. Kemudian anak-anak mengerjakan ini. Ditulis dari hasil pengumpulan data ini, datanya kita masukkan ke dalam sini ya. Oke, Bulia kasih contoh. Misalkan Bulia suka es krim, taruh di sini. Nah, oke, paham ya? Nah, sekarang anak-anak pilih makanan favoritnya di sini. Yuk, dimulai dari sini. Silakan. Nah, dari hasil pengumpulan data ini, nanti anak-anak masukkan ke dalam tabel sini ya. Di sini ada tabel turus, oke? Jadi anak-anak hitung jumlah yang suka es krim ada berapa, ditulis ya. Oke, paham ya?
diagram batang ya di sini. Oke. Nah, sekarang kita kumpulkan data berat badan dulu ya. Oke. Dimulai dari mana dulu? Oh, lihatnya sini. Yuk. Sini. Nah, dari data yang anak-anak kumpulkan di sini, kemudian sekarang anak-anak tulis di sini. Di sini nomor 1 berat badan yang terkecil ada berapa? Ditulis di sini 26. Di 26 ada berapa? Ada 1. Berarti tulisnya 1 ya. Gitu. Kemudian dan seterusnya ada 36. 36 ada berapa? 36 ada 1. Berarti ditulis 1. Gitu ya. Oke? Paham? Paham. Oke. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kita berkelompok. Oke. Ya, kita bentuk kelompok menjadi 4 ya. Kita bentuk kelompok menjadi 4, kita bermain sini. Pengumpulan data kita bermain dadu ya. Bermain dadu di sini anak-anak mengerjakan yang ini. Jadi bermain dadu. Oke. Permainannya gimana? Nanti anak-anak lempar dadunya sebanyak 20 kali. Jadi misalkan ketika melempar mendapatkan SLR, berarti di bagian SLR dikasih tulis ya. Terus itu dihitung berapa. Kemudian setelah selesai anak-anak membuat diagram batang di sini ya. Oke, paham ya? Ya, kita bentuk kelompok dulu. Kan dulu. Oke, sudah semuanya sudah ya? Sudah. Sekarang yang terakhir anak-anak mengerjakan soal evaluasi di modul di halaman 90. Yuk, buka halaman 90. Anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Oke, jadi kerjakan.